Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya share screen ya. Jadi mahfuzat kita hari ini itu adalah, ini salah satu yang paling saya suka nih, mahfuzat ini. Jarib walahiz takun arifan. Jadi coba dan perhatikan, niscaya engkau akan paham. Ini bahkan kalau dalam prinsip hidup saya ini ya, selain manjada wajada, ini prinsip yang paling utama ini, berani mencoba. Berani mencoba ini prinsip hidup saya yang paling utama. Apapun pokoknya saya berani aja. Karena kalau nggak berani kita nggak akan pernah jadi orang yang maju. Jadi jarib walahiz takun arifan. Coba perhatikan, niscaya engkau akan paham. Kalau biasanya orang mikir dulu kan, pikirkan dulu baru melangkah. Ini lakukan dulu, baru kemudian kita akan bisa belajar dari apa yang kita lakukan. Jadi saya pas mendirikan perusahaan juga sama ya. Saya belajar manajemen juga. Tapi ternyata pada saat kita berani memulai usaha, itu yang paling penting justru adalah keberaniannya. Rencana-rencana yang banyak gitu ya, yang bertebal-tebal itu kalau kita mau mulai itu disingkirkan dulu. Keberanian itu harus dari yang awal dulu. Panglima pertama dari semuanya itu adalah keberanian. Jarib itu. Nah, kapan itu rencana-rencana itu dibutuhkan? Pada saat usaha kita udah berjalan. Pada saat usaha kita udah berjalan, nah itu baru kemudian rencana usahanya seperti apa, manajemennya seperti apa, itu dibutuhkan. Tapi pada saat pertama, pengalaman saya itu adalah jarib dulu. Coba dulu, perhatikan, niscaya engkau akan paham. Jadi coba dulu, lalu kita belajar, ya. Ada kesalahan kita pelajari, begitu seterusnya sampai kemudian kita dapat pemahaman. Apa itu berani mencoba? Saya mengambil 3 poin penting dari berani mencoba. Poin pertama itu adalah keberanian untuk mengambil risiko. Jadi setiap sesuatu itu punya risiko, apapun itu. Kita bergerak itu punya risiko, kita tidak bergerak juga punya risiko. Nah, daripada saya bilang kita itu tidak bergerak, kita bergerak aja. Karena juga sama-sama punya risiko. Diam itu juga punya risiko. Karena itu keberanian untuk mengambil risiko itu dalam hidup itu menjadi sangat penting sekali. Kalau kita ingin maju, tidak ada cara lain kecuali kita berani mengambil risiko. Nah, tentu saja ada namanya risiko yang diperhitungkan, ada namanya risiko yang ngawur. Kita sebagai orang-orang yang pernah belajar, tentu kita harus memperhitungkan. Ya, memperhitungkan risiko itu. Jadi jangan hanya ngawur, tapi ada sesuatu yang kemudian perhitungannya. Apapun itu. Yang kedua, keberanian untuk memulai sesuatu. Ya, berani mencoba itu adalah berani untuk memulai sesuatu. Jadi orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang berani memulai sesuatu. Karena kalau kita tidak berani memulai sesuatu, tidak akan pernah bisa. Dan memulai sesuatu biasanya memang dari kecil, tidak bisa langsung untuk menjadi besar. Dan yang ketiga, keberanian itu adalah berani mengambil keputusan. Ya, berani mengambil keputusan itu ya, tidak, jalan. Seringkali yang membuat kita itu berhenti di tempat itu adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu yang seringkali membuat kita berhenti di tempat atau membuat kita gagal.
Kalau kita ingin berhasil, tidak ada cara lain kecuali kita itu berani untuk mengambil keputusan tanpa ragu. Karena kuncinya itu memang. Orang-orang hebat gitu, biasanya itu orang-orang yang berani. Jadi kalau saya ditanya, lebih penting kita tahu dulu atau berani dulu? Lebih penting jadi pintar dulu atau berani dulu? Nah, jadi lebih penting itu berani dulu. Jadi kalau saya ditanya anak-anak Bapak, Pak Akbar itu lebih suka anak-anak yang berani atau anak-anak yang pintar? Anak-anak yang berani. Berani dulu. Karena hidup ini kalau tidak berani, kita tidak akan pernah bisa maju. Itu what ya, apa itu berani mencoba. Selanjutnya adalah, nah mengapa, why, mengapa harus berani mencoba. Nah ini dia, ngapain sih memulai gitu kan, nanti juga biasa-biasa saja. Itu keberanian itu tidak menjamin kesuksesan memang, namun orang-orang sukses itu adalah selalu orang-orang yang berani. Ya, keberanian memang tidak menjamin kesuksesan, namun orang-orang sukseslah orang-orang yang berani. Dan kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi sampai kita melakukan dan menjalankan keputusan yang kita lakukan itu ya. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sampai kita melakukannya. Jalankan keputusan, baru kemudian kita tahu. Seringkali kekhawatiran itu hanya ada pada pikiran kita. Pada saat kejadian sesungguhnya biasanya tidak seseram apa yang kita khawatirkan. Belum apa-apa sudah khawatir kita, nanti gimana ya, nanti kalau gagal gimana, nanti gimana. Banyak sekali bagaimana yang membuat kita ragu, membuat kita khawatir. Banyak kekhawatiran yang akhirnya membuat kita tidak berani mencoba. Khawatir itu yang membuat kita. Karena itu berani saja, toh tidak membutuhkan. Lama kita tidak boleh keberanian kita lakukan saja. Berapa? 43 ya? 4 bagus ya? Iya. Berarti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita itu membangun keberanian ya dalam kehidupan kita? Latihannya apa? Ya? Apa latihannya untuk membangun keberanian? Nah, ini orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang berani. Thomas Alva Edison, ya, itu adalah orang-orang yang berani mencoba. Kalau kita dengar riwayatnya, ribuan kali ya mencoba menemukan bola lampu sampai akhirnya satu percobaan yang benar. Kolonel Sanders, KFC ya, ribuan kali menawarkan resep sampai akhirnya ketemu bahwa oh ini harus dibikin sendiri. Ibnu Hajar Asqalani itu pengarang kitab Bulughul Maram, kisah batu yang terus-menerus dialiri air sehingga berlubang. Jadi keberanian kita memulai sesuatu itulah yang akan menentukan kesuksesannya. Dan tidak hanya sekali biasanya kita gagal, tapi berkali-kali. Kalau saya dikasih tahu biasanya kalau usaha itu gagal 7 kali, ya baru kita akan berhasil. Terus kemudian sama, kalau saya nulis terus kemudian kasih ke redaktur, itu berkali-kali juga ditolak, ya berkali-kali ditolak, akhirnya kemudian diterima. Nah begitu seterusnya dalam hidup ini, memang tidak bisa sekali langsung jadi.
Kita butuh pengalaman panjang, berkali-kali gagal. Tapi kita juga butuh berkali-kali harus mencoba sampai kemudian kita berhasil. Nah, bagaimana caranya kita ini berani mencoba? Apa yang harus kita lakukan agar kita berani mencoba? Nah, ini dia, melatih. Ini saya sering lakukan ini. Setiap minggu coba lakukan satu hal baru. Semakin sulit itu semakin bagus. Misalnya nih, kalau kita jalan ke kantor, ke tempat kerja. Jadi jalan yang biasanya jalannya ini terus gitu ya. Nah, coba cari jalan baru. Terus membuat variasi makanan dan minuman. Gitu kan, di rumah. Di rumah kita coba hal-hal baru, di rumah kita coba hal-hal yang berbeda. Nah, itu akan membuat kita terbiasa untuk berani mencoba. Cobalah permainan yang belum pernah Anda lakukan. Ya, flying fox misalnya ya. Dulu kalau belum pandemi itu ya. Atau kita itu mandi di sungai, ya, ke air terjun. Kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita itu belajar berani. Apa saja yang terlintas dalam pikiran, cobalah. Jadi misalnya ya, saya berpikir, aduh kayaknya saya pengen melakukan ini. Langsung aja coba. Ketika kita melatih diri untuk selalu berani mencoba, akan membuat kita itu terbiasa untuk mencoba sesuatu. Ya, terbiasa untuk mencoba sesuatu. Jadi pertama itu, setiap minggu coba lakukan satu hal baru. Yang kedua, berhenti bersikap perfeksionis, terlalu sempurna. Kalau salah dikit nggak apa-apa lah. Ya, kalau ada kita buat sesuatu terus tidak sempurna, ya nggak apa-apa. Namanya kita sedang mencoba ya. Namanya kita mencoba sesuatu, ya nggak apa-apa kalau tidak sempurna. Sehingga tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian kita tidak lagi kemudian berani mencoba. Yang ketiga, mulailah belajar untuk percaya diri. Jadi ketika melakukan sesuatu, bismillah deh, pasti bisa. Pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Nah, ini nomor 4 penting nih. Saatnya menutup telinga dari omongan orang. Dan beranilah memulai. Seringkali kita gagal itu bukan karena kita tidak bisa. Seringkali kita gagal itu karena terlalu banyak mendengarkan orang lain. Ya, seringkali kita gagal bukan karena kita tidak bisa, tapi terlalu banyak omongan orang. Diomongin sana kita, ya, diomongin sini, diomongin sana, terus menerus diomongin. Akhirnya kita nggak mulai-mulai. Kita nggak punya pendirian, kita nggak percaya dengan diri kita. Udah percaya aja dengan diri sendiri, mulai saja. Saatnya nutup telinga ini. Menutup telinga, udahlah. Saya kalau sukses juga buat saya. Saya kalau gagal juga saya yang menanggung. Jadi tutup telinga, beranilah memulai. Nah, agar kita kemungkinan suksesnya lebih besar, nomor 5 adalah tingkatkan kemampuan. Jadi tingkatkan kemampuan dalam bidang yang kita geluti. Terus selanjutnya adalah terimalah semua kegagalan. Evaluasi lalu bangkit. Lupakan masa lalu, move on ini. Kalau gagal, itu jangan jadikan sebagai sakit hati. Terimalah, evaluasi lalu bangkit. Dan masa lalu itu seperti apa? Maafkan, ikhlaskan. Namanya move on, bahasa anak mudanya sekarang ya. Move on itu adalah kita itu apa yang terjadi pada masa lalu tidak bisa kita lupakan. Tetapi kita tempatkan
pada satu sisi ruang hati kita, lalu kemudian kita maafkan dan ikhlaskan. Toh itu sudah berlalu, toh itu sudah terjadi. Kalau kita masih memendam amarah, masih memendam dendam, itu yang buntung itu bukan orang lain, tapi kita sendiri yang rugi. Nah Pak Akbar kan saya masih kesel ini. Dengar namanya aja kesel. Ketika dengar namanya aja kesel, ya di situ kita nggak akan pernah bisa menjadi seperti apa yang diinginkan. Diikhlaskan, insya Allah itu akan membuat kita lebih tenang. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi memaafkan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, belajar berani mengambil keputusan dan tanggung jawab. Kalau ada keputusan terus salah, kita berani bertanggung jawab. Apapun itu. Jadi belajar dan berani bertanggung jawab. Selanjutnya, baca, lihat, dan pelajari buku-buku, video motivasi, macam-macam. Ya, hal-hal terkait motivasi hidup, sehingga tumbuh keberanian. Yang mau belajar menulis, ya baca, lihat buku-buku, video motivasi untuk menulis. Lalu coba, ya, itu akan membuat kita semakin kuat. Dan selanjutnya adalah selalu berpikir dan bersikap positif. Jangan belum apa-apa, ini kita sudah takut duluan, sudah khawatir duluan. Berani aja, ya. Kalau ada kesulitan, sharing dengan teman, ya, sharing dengan teman. Jangan takut untuk berbagi, ya, sharing. Tentu kalau kita sharing itu beban kita itu bisa kita bagi dengan teman. Dan coba sekarang. Jangan menunggu besar. Selalu adalah coba mulai dari sekarang yang bisa kita lakukan. Apa saja itu? Menulis, bisnis, proyek baru, itu kerjaan baru. Itu mulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti kalau modalnya besar. Itu nggak akan pernah bisa kita melangkah itu. Karena mikirnya nanti lagi kalau udah sempurna gitu ya. Nah, mulai dari sekarang. Dan 13 tuh yang terakhir itu punya mentor. Ini juga penting, saya juga punya mentor ya. Punya mentor, sampai sekarang punya mentor menulis juga saya masih punya. Terus mentor untuk public speaking saya masih punya. Mentor bisnis saya masih punya. Mentor spiritual, mentor life itu juga saya punya. Banyak guru saya, karena saya yakin bahwa kita itu banyak punya sisi yang kosong dalam hidup kita. Ya, banyak sisi yang kosong yang harus diisi. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kelemahan diri kita sendiri, yang bisa melihat itu orang lain. Dalam hal menulis saya punya mentor dan saya juga mentoring banyak orang ini ya. Setahun ini ada sekitar 15 orang itu saya mentorin, sudah jadi bukunya setahun itu 8 bulan. Karena itu di awal tadi saya bilang kalau mau mentor menulis 8 bulan karena pengalaman kita itu memang 8 bulan itu bisa untuk jadi satu buku. Saya kira itu pemaparan dari saya. Saya persilahkan ya Bapak Ibu untuk sharing, bertanya, kita ngobrol. Nah, saya mulai dulu untuk menambahkan Ustadz Abdul Wahab. Saya persilakan, ini guru saya nih. Guru yang ngajarin mahfuz. Ustadz Abdul Wahab masih ada? Mohon di-unmute, terus kemudian menambahkan, silakan. Halo. Ustadz Abdul Wahab, silakan. Itu paparan dari saya tadi. Ini lagi di jalan ini saya. Saya persilakan ini. Ustadz, antum punya pengalaman tentang berani melakukan suatu nggak? Iya, banyak sekali itu. Wah kan, satu aja deh, satu aja. Satu aja. Coba terus, penting coba terus gitu kan. Antum bangun pesantren gitu ya. Hasilnya itu kan nanti belakangan. Hasilnya bangun belakangan. Pesantren itu luar biasa itu, butuh keberanian. Iya. Bagaimana menghilangkan kekhawatiran itu? Iya. Nanti ada santrinya gitu-gitu. Yang penting itu ya hanu aja dulu. Percaya diri ya. Ya, penting itu ya. Jadi untuk keyakinan aja. Dan yakin betul ya pertama kali ya.
Jadi kita terus kemauan yang kuat untuk itu. Nah, sudah ada kemauan, insya Allah ya kita akan berupaya dengan sekuat tenaga. Walaupun nanti jungkir balik gitu istilahnya ya, ya tetap diinginkan saja gitu. Gitu terus Ustaz. Ini saya di jalan nih. Oke, syukran Ustaz ya. Lagi nyetir. Oke ya, jadi luar biasa ini ya, berani dulu, percaya diri, lalu kemudian walaupun nanti jungkir balik, itu hadapi aja, ya, hadapi saja, walaupun nanti di tengah jalan kita banyak konsekuensi yang harus kita lakukan, hadapi saja. Baik, oke. Saya persilakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau ada yang ingin sharing atau bertanya, ingin ngobrol tentang keberanian mencoba ini, saya persilakan. Siapa? Ada? Ustadz, kalau bertanya bagaimana, Tat? Boleh silakan. Iya, memang sih saya juga punya. Terima kasih Ustadz sebelumnya Ustadz. Ya sebenarnya sih memang satu adalah modal kita dalam usaha itu adalah keberanian ya Ustadz ya. Oke. Dan memang itu memang sudah terbukti gitu. Namun pada saat itu misalnya perusahaan itu sudah jadi gitu, katakanlah atau sekolah atau pesantren gitu ya. Nah kita dihadapi lagi untuk cara mempertahankannya gitu Ustadz. Nah itu dia. Ada pepatah yang mengatakan membangun gampang tapi mempertahankannya itu yang sulit gitu. Nah itu bagaimana tuh Ustadz? Kiat-kiat untuk mempertahankannya Ustadz? Baik, kalau kita itu membangun sesuatu, itu di awal itu butuh keberanian. Tapi pada saat kita berjalan, yang bisa membuat itu bertahan itu adalah sistem. Oke. Sistem itu adalah pertama SDM-nya. SDM-nya harus baik, SDM-nya harus bagus. Ada kader-kader yang banyak, ya. Ada orang-orang yang mau membangun, ada orang-orang yang mau berjibaku, ada orang-orang yang mau bekerja, ya. Itu membangun budaya organisasi yang kuat. Jadi SDM ini, itu sistem SDM ini yang sangat penting. Jadi kalau sudah sistem SDM berjalan, selanjutnya adalah sistem operasional. Sistem operasional adalah sederhananya, segala sesuatu itu sudah berjalan walaupun misalnya sebagai kepala kita itu ya, sebagai kepala kita itu tidak ada di tempat. Sistem sudah berjalan semuanya. Kalau kemudian operasional sistem itu harus selalu ada kita, berarti sistemnya belum berjalan. Kalau itu terjadi, itu nggak akan lama itu organisasi itu, karena mengandalkan kita. Ya, kekuatan kita kan tidak terlalu banyak. Kita itu terbatas waktu, terbatas tenaga. Tapi bagaimana kemudian membuat sistem berjalan? Sistem itu kan banyak tuh, operasional tuh kecil-kecil tuh ya. Kalau ibu sekolah itu berarti sistem pengajarannya, sistem penerimaan murid baru, sistem organisasi siswa, sistem penggajian, sistem keuangan. Nah itu semuanya masih ada. Kalau itu semuanya ada, organisasi bisa berjalan terus-menerus, sustain namanya ya, terus-menerus sampai kapanpun. Tapi kalau itu belum ada, ya harus dimulai dari sekarang. Ya, sistem perekrutan guru, ya, sistem perekrutan siswa dan sebagainya itu mulai dari sekarang. Jadi sistem satu SDM, yang kedua sistem operasional, yang ketiga sistem keuangan. Sistem keuangan itu seperti apa? Ini menjadi sangat penting. Jadi catatan keuangan itu menjadi sangat penting. Kalau di Gontor itu sangat rapi ya catatan keuangan. Jadi kalau di sekolahan tuh kalau nggak rapi catatan keuangannya itu awal dari fitnah, awal dari kehancuran. Karena itu sistem keuangan ini menjadi sangat penting. Nah, baru setelah itu sistem pemasaran ya.
Bagaimana kemudian kita ini bisa mengenalkan organisasi ini kepada halayak ramai. Jadi SDM-nya diperbaharui, operasional sistem itu adalah gimana satu persatu, Ibu. Satu persatu ya. Jadi mulai dari pengajarannya, itu bagaimana kalau guru nggak ada, bagaimana kalau guru harus setiap hari bikin RPP-nya siapa yang kemudian memeriksa dan sebagainya, itu tiap hari dibuatkan sistemnya. Jadi pelan-pelan dibuatkan sistemnya, itu yang akan membuat organisasi itu langgeng. Kalau tidak ada sistem, percayalah, itu orang akan menafsirkan sendiri-sendiri. Jadi aturan organisasi itulah yang akan membuat organisasi kita menjadi survive, bertahan terus-menerus. Dan tentu saja SDM itu menjadi sangat penting. Jadi gara-gara nggak ada kadernya. Kalau Gontor itu kadernya pertama dari generasi diri. Yang kedua, kemudian kembali lagi menjadi orang-orang hebat. Nah itu kaderisasi, karena itu menjadi sangat penting. Jadi dimulainya keberanian itu memulai, sudah terwujud itu adalah membangun sistem. Jadi sistem-sistem aturan itu yang perlu kita lakukan sehingga organisasi bisa berjalan. Apakah kita ada, apakah kita tidak ada, itu organisasi terus berjalan. Begitu Ibu Dede kira-kira. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Bisa kedengaran? Kedengaran ya, sama-sama. Itu dikit, delay dikit. Oke. Okay. Ya, alhamdulillah, makasih Ustadz. Baik, sama-sama. Silakan, siapa lagi yang ingin sharing boleh, yang ingin ngobrol diskusi boleh, tentang beranian memulai atau mau cerita. Saya ini mau mulai melakukan sesuatu tapi masih ragu. Silakan. Apa yang mesti ya. Masih ada bersihnya. Silakan kalau ada yang mau untuk sharing. Oke. 5 menit terakhir masih ada. Kalau nggak ada, saya akan isi dengan kalimat penutup. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kelihatannya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya akan berikan kata penutup ya untuk obrolan kita pada Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah seusia kita, mungkin keberanian mencobanya itu semakin lama akan semakin menurun. Nah itu keberanian mencoba itu harus dimulai dari usia muda. Silakan dengan Ibu, siapa ini? Bu Ani. Keberanian itu kan kita kan sudah punya suami, jadi sebenarnya berani mau mengambil keputusan, tapi kan harus seizin dengan suami. Kadang kan itu yang masih jadi penghambat gitu loh. Gimana itu? Untuk keberaniannya berarti belum berani ya? Bisa disimpulkan belum berani itu. Jadi keberanian kalau keluarga itu memang harus dibicarakan. Ya, pakai diplomasi dapur. Kalau enggak diplomasi kasur. Oh. Ya.
Berarti tekniknya ya. Ya, terima kasih. Itu kan ya diplomasi dapur gitu kan, diplomasi. Oh ya. Gitu. Lihat situasi ya. Ya. Oh ya, nanti bisa dicoba. Makasih. Anda kan Assalamualaikum. Dicoba ya, dipraktekkan itu gitu. Jadi karena sebenarnya kalau sudah suaminya mendengar ini memang, Ustaz. Kadang sini berani mengambil resiko, berani spekulasi, tapi kadang suami tidak membolehkan gitu loh. Ya. Ya nanti itu. Jadi sendiri. Ya, dapur dan kasurnya nanti dicoba. Ya, tidak bisa sendiri. Jadi karena apa? Karena itu mengandung banyak konsekuensi dengan keluarga. Ketika mengandung banyak konsekuensi dengan keluarga, itu memang harus dibicarakan. Saya yakin kok, ya saya yakin kalau itu baik, itu tinggal masalah kita cara kita berkomunikasi saja itu. Kalau kita komunikasi kita baik, benar, insya Allah itu akan jalan bersama. Itu Ibu Ani. Mudah-mudahan. Ya, makasih. Terima kasih Ibu Ani. Ya. Masih ada lagi, boleh, silakan. Masih ada? Baiklah, Bapak Ibu sekalian, seru sekali ya, ngomong keberanian itu memang harus dicoba. Jangan sampai kita menyesal ya, menyesal seumur hidup karena belum pernah mencoba. Itu aja sih. Jangan sampai menyesal seumur hidup karena belum pernah mencoba. Coba dulu saya berani, pasti beda hasilnya. Karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Penyesalan lebih baik itu kalau saya sih ya lebih baik kita gagal daripada kita menyesal karena belum memulai. Karena potensi untuk sukses itu ada pada saat kita berani memulai. Gimana mau sukses kita nggak pernah mulai. Akhirnya penyesalan kemudian. Bismillah saja. Jadi kita lakukan dengan risiko yang kita perhitungkan ya. Risiko yang kita perhitungkan, berani memulai, lalu belajar. Belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau ada kesalahan, perbaiki lagi. Itu yang akan membuat kita berhasil. Jadi berani memulai, lalu belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan, perbaiki lagi, ulangi lagi, perbaiki lagi dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang berbeda. Itu akan membuat kita itu menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.